Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kembali kita berjumpa dalam RHS, Renungan Harian Sulung. Dan kembali kita akan melanjutkan bacaan kita dalam kitab Keluaran. Dan saat ini kita sudah sampai di Keluaran pasal 4. Saya rindu mengajak setiap kita membaca dari Keluaran pasal 4 ayat 1-9. Keluaran pasal yang keempat ayat 1-9. Kalau Bapak Ibu sudah menemukan, saya akan bacakannya untuk kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah. Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu lalu menjadi tongkat di tangannya. Supaya mereka percaya bahwa Tuhan, Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah menampakkan diri kepadamu. Lagi firman Tuhan kepadanya, masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu. Dimasukkannya tangannya ke dalam bajunya dan setelah ditariknya keluar, maka tangannya kena kusta, putih seperti salju. Sesudah itu firman-Nya, masukkanlah tanganmu kembali ke dalam bajumu. Musa memasukkan tangannya kembali ke dalam bajunya dan setelah ditariknya keluar, maka tangan itu pulih kembali seperti seluruh badannya. Jika mereka tidak percaya kepadamu dan tidak mengindahkan tanda mujizat yang pertama, maka mereka akan percaya kepada tanda mujizat yang kedua. Dan jika mereka tidak juga percaya kepada kedua tanda mujizat ini dan tidak mendengarkan perkataan, maka engkau harus mengambil air dari sungai Nil dan harus kau curahkan di tanah yang kering. Lalu air yang kau ambil itu akan menjadi darah di tanah yang kering itu. Bapak Ibu, perbincangan Musa dan juga Tuhan masih terus berlanjut dalam bagian ini. Ini konteksnya Tuhan lagi manggil Musa. Tuhan mau pakai Musa untuk jadi perpanjangan tangan Tuhan, mengeluarkan Israel dari Mesir. Nah, Musa udah lihat sendiri bagaimana semak duri itu menyala, terus dia mendengar sendiri suara Tuhan. Tapi masalahnya yang melihat dan yang mengalami semua itu cuma Musa. Makanya Musa nanya gitu ya di ayat pertama tadi dalam perikop yang kita baca. Tuhan, gimana kalau mereka gak percaya? Gimana kalau mereka gak mau dengar? Gimana kalau mereka malah nanya, Tuhan nunjukin apa ke kamu? Dia nampakkan diri ke kamu gitu ya. Seolah-olah Musa memikirkan sudut pandang orang-orang Israel gitu ya. Dan memang gak heran kalau Musa menanyakan hal itu. Dan sebenarnya kalau kita pikir-pikir Bapak Ibu, sebenarnya Musa sendiri kelihatan sekali dia masih belum percaya sama Allah. Dia belum percaya sama janji penyertaan Allah. Dia masih ragu, dia masih takut, dia masih gak yakin. Tapi yang menarik, Tuhan gak pernah putus asa dan malah marah-marah Musa. Enggak, Tuhan gak ngelakuin itu semua. Tuhan tetap dengan sabar nunjukin tanda demi tanda. Makanya kita akan menemukan Tuhan di sini dalam perikop ini memberikan 3 tanda ilahi atau kekuatan ilahi yang dia miliki. Tuhan ingin tunjukin bahwa dia adalah Allah gitu. Dia kasih bukti gitu yang akan Musa bawa, yang akan Musa tunjukin ke bangsa Israel. Pertama yaitu mengubah tongkat menjadi ular. Allah pakai tongkat buat nunjukin Musa gimana dia bisa pakai sesuatu yang biasa aja untuk ngerjain hal yang luar biasa. Jadi tongkat ini kita tahu benda mati gitu ya. Seolah Allah pengen bilang gitu ya, ini Musa, kalau kamu masih ragu, aku tunjukin apa yang bisa aku lakuin. Ada tongkat, kamu lihat gitu ya. Lihat apa yang bisa aku lakuin sama tongkat itu. Dan Allah benar-benar merubah itu jadi ular dan kemudian Musa lari begitu, tapi akhirnya Allah bilang coba kamu pegang lagi. Dan ular itu kembali jadi tongkat. Seolah-olah Allah itu pengen nunjukin bahwa dia bisa pakai hal apapun untuk mengerjakan tujuannya, untuk mengerjakan misinya. Kalau Allah bisa pakai tongkat, Allah pun bisa pakai Musa. Bahkan Allah bisa pakai setiap kita. Francis Schaeffer, seorang teolog, mengatakan begini Bapak Ibu sekalian.
Meskipun kita terbatas dan lemah dalam bakat, dalam energi fisik, dan kekuatan psikologis kita lemah, kita terbatas. Mungkin kita tidak kurang dari tongkat kayu. Tetapi seperti tongkat itu, Musa bisa menjadi tongkatnya Tuhan. Demikian juga saya juga harusnya bisa jadi tongkatnya Tuhan. Saya bisa jadi alatnya Tuhan. Saya ini yang punya Tuhan. Saya bisa berguna selama saya ada dalam tangan Tuhan. Saya ambil bahasa aslinya, then I can become useful in God's hand. Ketika saya menjadi miliknya Tuhan, saya bisa useful, saya bisa sangat berguna di dalam tangan Tuhan. Bapak Ibu, bahkan sebenarnya di sini Allah mau menunjukkan gitu ya, ketika Allah kasih tunjuk tongkat dan ular gitu ya. Kita tahu Mesir itu lambang kekuasaannya, simbol kekuasaannya adalah ular. Jadi sebenarnya Allah pengen nunjukin dengan jelas bahwa dia berkuasa atas segala sesuatu, termasuk atas Mesir pada waktu itu. Maka jelas Allah mau meyakinkan bahwa saya mampu bebasin kalian. Saya mampu keluarin kalian dari Mesir. Nah Bapak Ibu, Tuhan kasih lagi tanda yang kedua. Tuhan suruh Musa masukin tangan ke baju gitu ya. Tangannya kena kusta gitu. Terus waktu dimasukin lagi sembuh total gitu. Nah Bapak Ibu, kusta sendiri tersebar luas di Mesir dan katanya sangat menular. Kita tahu itu sangat menular dan tidak dapat disembuhkan sama sekali. Sehingga butuh pengobatan total, bahkan orang itu biasanya diasingkan gitu ya. Makanya Allah pakai tanda ini Bapak Ibu sekalian. Bayangkan waktu dimasukin tangan ke saku, kusta gitu ya. Kusta kan susah sembuh, tapi ketika dimasukin lagi ke dalam saku, sembuh total Bapak Ibu. Kusta ini hilang total. Ini menunjukkan Allah yang sangat luar biasa. Ini tanda yang gila-gilaan benar-benar Tuhan kasih dengan belak-belakan. Gitu ya. Jadi seharusnya tanda-tandanya sudah cukup meyakinkan bangsa Israel. Bahkan Tuhan bilang lagi, kalau 2 mujizat ini masih buat orang Israel gak percaya, kamu ambil air dari sungai Nil, kamu curahkan ke tanah kering dan itu akan berubah jadi darah. Dan Allah bilang dengan 3 tanda ini, harusnya bangsa Israel termasuk Musa gak perlu lagi takut, gak perlu lagi berandai-andai, khawatir dan lain sebagainya. Bapak Ibu, mungkin hari ini kita pun ada dalam posisi Musa gitu ya. Kita menuntut tanda dari Tuhan supaya kita benar-benar yakin bahwa Tuhan ada dan Tuhan sama-sama dengan kita. Banyak orang hari ini nyari tanda gitu ya. Mereka ingin tahu dengan pasti bahwa Allah ada. Banyak orang pengen percaya Tuhan Yesus, tapi mereka juga pengen lihat tanda dulu gitu ya. Tuhan, kalau kamu benar-benar ada, tunjukin diri kamu ke aku, baru aku percaya. Dan faktanya Allah sudah kasih tanda Bapak Ibu. Kubur kosong itu sudah jelas jadi tanda buat manusia. Dia menang atas maut, itu udah cukup menunjukkan betapa berkuasanya dia. Bahkan karya salib itu seharusnya sudah membuktikan bahwa dia Allah yang sempurna. Berkuasa, yes. Mengasihi, yes. Bahkan saya percaya hari ini masih ada banyak tanda yang Tuhan kasih buat kita, buat semakin hari makin percaya. Dan harusnya itu semua buat kita cukup untuk percaya dan tetap berjalan dengan dia. Gak ragu, gak takut, gak khawatir. Tuhan cukupkan kita sampai hari ini, padahal ekonomi luntang-lantung misalnya. Itu adalah tanda dari Tuhan. Dulu pernah sakit, terus Tuhan sembuhin dengan ajaib. Dulu kecelakaan, harusnya udah gak ada harapan, harusnya saya mati gitu ya. Masih selamat gitu. Itu tanda ada Tuhan. Dulu gitu ya, saya nih misalnya, saya pernah lebih mentingin main daripada ngerjain tugas. Tapi mainnya tuh dibuat kalah terus gitu ya, marah-marah jadi malas main. Itu tanda pekerjaan Tuhan. Bahkan ada banyak teguran-teguran lainnya yang buat kita harusnya sadar dan bertobat, dan itu seharusnya kita lihat sebagai tanda dari pekerjaan Tuhan. Karena itu seharusnya kita gak perlu banyak tanda lagi untuk percaya sama keberadaan Tuhan hari ini. Mungkin hari ini kita masih terus mempertanyakan soal COVID dan sebagainya, tapi mari kita ingat kembali tanda yang sudah Tuhan nyatakan. Mari kita gak ragu, mari kita gak khawatir. Benar, mungkin sempat terlewat ada keraguan di depan sini gitu ya. Di depan mata ada keraguan, ada kekhawatiran. Tapi mari jalani dengan iman dan percaya. Mungkin ada orang lain yang mirip Musa, yang meragu sama Allah, yang gak yakin. Mari kita doakan dan juga kita yakinkan. Bisa jadi Tuhan mau pakai kita jadi tongkat gitu ya, jadi tongkatnya Tuhan untuk nuntun orang lain semakin percaya sama Tuhan. Kiranya Tuhan menolong setiap kita lewat renungan hari ini, lewat apa yang terjadi di antara Tuhan dan Musa. Ini bisa menolong kita untuk terus melihat bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang ada, Tuhan yang bersama-sama
Tuhan yang sudah menunjukkan banyak sekali tanda buat kita. Dan biarlah itu membuat kita semakin teguh, semakin kokoh untuk melangkah. Tuhan berkati kita, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kami punya Tuhan yang selalu sabar sama kami. Tuhan yang selalu kasih kami tanda ketika kami meragu, ketika kami khawatir. Dan biar setiap tanda yang sudah kami alami itu terus kami ingat, menjadi pegangan kami, pengharapan kami bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tolong kami dalam kekhawatiran, ketakutan, rasa cemas yang ada, biarlah kami terus diingatkan bahwa ada Tuhan yang bersama-sama kami. Makasih Tuhan, mampukan kami untuk berjalan dengan iman, mampukan kami juga untuk membawa setiap orang-orang yang kami kenal untuk bersama-sama melangkah dalam iman bersama Tuhan. Makasih Tuhan, tolong kami, mampukan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.